밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Laila Yulia Fitri dengan NIM 23370056. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Negeri Padang. Pada video saya kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, di antara banyaknya permasalahan-permasalahan sosial yang ada, yaitu mengenai LGBT. Tapi sebelum itu, teman-teman semua diharapkan untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Berbicara mengenai LGBT, apa sih itu LGBT? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merupakan suatu kondisi di mana seorang perempuan tertarik sesama perempuan, baik secara emosional dan seksual mereka. Dan gay itu merupakan suatu kondisi di mana seorang laki-laki tertarik sesama laki-laki, baik secara seksual dan emosional. Terus selanjutnya itu biseksual. Biseksual ini yaitu kondisi di mana seseorang tertarik kepada kedua gender ini, baik itu laki-laki maupun kepada perempuan. Dan yang terakhir itu adalah transgender. Transgender ini adalah suatu kondisi di mana seseorang dilahirkan sebagai jati dirinya misalnya laki-laki ataupun perempuan, namun mereka bawa dirinya itu sebaliknya, laki-laki merasa mereka perempuan ataupun perempuan yang merasa dirinya laki-laki. Banyaknya kasus-kasus LGBT di Indonesia yang kian bertambah, ini tentu meresahkan masyarakat, terutama di kalangan orang tua yang cemas anaknya akan terjerumus pada hal yang tidak senonoh ini. Karena baik dalam aturan adat maupun agama Islam dan agama-agama lainnya, hal ini tentunya sangat dilarang karena akan berdampak buruk bagi kesehatan, kejiwaan, dan mental seseorang. Maraknya kasus-kasus LGBT di Indonesia ini dibuktikan oleh beberapa kasus seperti kasus party seks gay yang pernah terjadi di Jakarta Utara pada tahun 2017 silam dan digerebek oleh pihak aparat kepolisian. Dan yang kedua itu seperti kasus pernikahan gay yang pernah terjadi di Bali pada tahun 2015 silam. Perilaku LGBT ini terjadi karena beberapa faktor, teman-teman sekalian. Yang pertama, itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini contohnya seperti ketika seseorang salah memilih pergaulan dan salah memilih teman, maka ia bisa terjangkit dengan pergaulan bebas dan menjadi pelaku LGBT. Yang kedua, itu adalah faktor keluarga. Contohnya di mana seorang perempuan yang mendapat kekerasan dari sang ayah atau dari saudara laki-lakinya hingga merasa bahwa laki-laki itu semuanya salah dan tidak ada yang menyayanginya, hingga dia memilih untuk menjadi pelaku LGBT. Yang ketiga itu adalah faktor genetik. Faktor genetik seseorang di mana seorang pria normal dilahirkan dengan genetik kromosom XY dan perempuan itu XX. Sehingga ketika laki-laki yang dilahirkan memiliki kelebihan kromosom X akan cenderung memiliki sifat seperti perempuan. Selanjutnya kita membahas dampak dari perilaku LGBT ini, teman-teman semuanya. Bisa dibilang dampak negatifnya lebih banyak daripada sisi positifnya. Lalu apa saja dampak dari perilaku LGBT ini? Yaitu seperti kanker anal atau dubur. Kanker ini disebabkan ketika seorang gay melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, ini menyebabkan penyakit yang sangat serius. Selanjutnya itu ada HIV/AIDS, yaitu penyakit kelamin menular yang terjadi saat seseorang berganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada dampak pada pendidikan. Seseorang pelaku LGBT cenderung tidak mau melanjutkan pendidikannya dan tidak mau menerima arahan-arahan yang benar. Dan yang terakhir itu dampak keamanan. Jika seseorang sudah menjadi pelaku LGBT, maka bisa dikatakan pelecehan seksual bisa terjadi di mana-mana, hingga tingkat keamanan sangat rentan sekali. Dari pembahasan mengenai bahayanya perilaku LGBT ini, berikut kiat-kiat dan cara mengatasi agar kita tidak terjerumus ke dalam perilaku LGBT ini. Yang pertama, itu selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dekatkan diri kepada keluarga. Yang ketiga, selalu menutup celah pornografi termasuk dalam gadget. Yang keempat, melakukan kajian-kajian atau seminar-seminar terkait bahayanya LGBT ini di sekolah-sekolah dan kalangan masyarakat.
Sekian pembahasan saya mengenai LGBT di Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan sisi positif dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.